Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isamuddin Al-Hakim, NPM 2301012011. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh beliau Dr. Yuyun Yunita MPDI dengan menjelaskan materi muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama, dari pengertian muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama, yang artinya sesuatu yang fasih, jelas, serta membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian secara istilah atau secara terminologis adalah muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, yang bermaksud untuk membedakan antara yang informasi yang hak dan yang batil, yang digunakan untuk membedakan antara yang benar dan yang sesat. Nah, selanjutnya mutasyabihat secara etimologis juga berasal dari bahasa Arab yang artinya serupa atau sama. Jadi keadaan di mana ayat Al-Quran memiliki makna yang sukar dimengerti atau yang sulit dimengerti atau maknanya sama. Nah, secara istilah, mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas diketahui, sehingga untuk menemukannya harus ditakwil untuk mengetahui makna yang sebenarnya, yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh ahli tafsir. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lidzatihi, yaitu muhkamat yang semata-mata karena arti yang ditunjukinya itu tidak mungkin dapat dimansukkan. Yang kedua yaitu muhkamat li ghairi, yaitu ayat-ayat yang belum dinasah pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua ada jenis-jenis mutasyabihat. Yang pertama ada mutasyabihat yang terdapat dalam lafadz huruf, berupa huruf permulaan beberapa surat. Yang kedua mutasyabihat yang terdapat pada ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Selanjutnya sebab tasyabuh. Yang pertama kesamaran pada lafal ayat, yaitu mufrad atau murokab. Yang kedua kesamaan atau ketersembunyian makna ayat, biasanya terdapat dalam ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga kesulitan memahami ayat karena kesamaran atau ketidaktahuan dari ketersembunyian maksud ayat tersebut. Contoh ayat muhkamat dan mutasyabihat. Contoh dari ayat muhkamat atau yang sudah jelas yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di situ dari artinya kita sudah bisa mengetahui apabila ayat tersebut adalah ayat yang sudah jelas atau ayat muhkamat. Yang kedua dari contoh ayat mutasyabihat yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, yang artinya yaitu alif lam mim. Di situ hanya Allah yang bisa mengetahuinya atau orang ahli tafsir yang bisa mentakwilnya. Yang terakhir hikmah dari muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama hikmah dari muhkamat yaitu memudahkan kita untuk memahami dan mengetahui arti dan maksudnya. Yang kedua menjadi rahmat. Yang ketiga mendorong kita untuk mengamalkan karena kita sudah dengan mudah bisa mengetahui artinya. Nah, yang selanjutnya hikmah mutasyabihat yaitu menunjukkan keagungan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Yang kedua, ujian bagi kita untuk memperkokoh keimanan atau kita bisa saja tidak mempercayainya. Yang ketiga, memperlihatkan kelemahan kita atau akal manusia kita supaya kita diberi pelajaran agar tidak sombong, karena
masih ada kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan dari muhkamat dan mutasyabihat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.